Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 MIA. Pagi hari ini kamu akan mempelajari topik terakhir dari bab medan magnet, yaitu gaya magnet atau gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Apabila sebelumnya kamu telah mempelajari bahwa kawat lurus berarus jika diletakkan di dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet atau gaya Lorentz, maka bagaimana jika dua kawat sejajar yang berarus tetapi tidak diletakkan dalam medan magnet? Apabila dua kawat sejajar yang berarus dialiri arus listrik dengan nilai I1 dan I2, maka masing-masing kawat kawat lurus ini akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dan apabila kawat yang lain itu berada di dalam pengaruh medan magnetnya, maka dari sanalah akan dihasilkan gaya magnet yang dimaksud. Misalnya, ini kawat I1, kawat lurus, maka jika kita genggam, kita perhatikan di sebelah kanan, lipatan tangan kita, jari tangan kita, yang 4 jari tangan kita itu menjauhi pembaca. Jika kita putar, maka lipatan jari tangan kita akan menuju pembaca. Nah, ini tahap yang pertama. Yang kedua, jika ada kawat I2 di dekat kawat I1, katakanlah arah arusnya sama, maka I2 akan menghasilkan medan magnet B2 di sebelah kanannya juga menjauhi pembaca, tetapi di sebelah kirinya itu adalah mendekati pembaca, tanda dot. Dari gambaran yang diberikan, maka apa yang kita lihat? Pertama, kawat I1 yang warna biru itu berada dalam pengaruh medan magnet B2, ini yang warna merah, pada jarak, katakan jarak keduanya A. Yang kedua, kawat I2 juga berada di dalam pengaruh medan magnet B1 yang warna biru, pada jarak yang sama. Jadi apa yang kita lihat sekarang, masing-masing kawat berada dalam pengaruh medan magnet kawat yang lain. Selanjutnya, bagaimana menentukan gaya magnet yang dihasilkan? Perhatikan kawat I1. Kawat I1 arah ke atas, kemudian 4 jari tangan kanan kita itu menuju pembaca. Maka telapak tangan kita akan berarah ke sebelah kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kawat I2 arah arus ke atas. Arah medan magnet yang warna biru menjauhi pembaca, maka keempat jari kita lurus menjauhi pembaca, maka telapak tangan akan mengarah ke sebelah kiri. Jadi, kawat I1 mengalami gaya ke sebelah kanan yang kita sebut F2 karena dihasilkan oleh kawat medan magnet B2, dan kawat I2 mengalami gaya arah ke kiri akibat medan magnet B1, kita sebut F1. Kita perkecil sketnya. Inilah sketnya. Jika arus ke atas, medan magnet menuju pembaca, maka gaya telapak tangan ke kanan. Untuk yang I2, demikian halnya, maka gayanya ke kiri. Maka disebutlah kedua kawat saling tarik-menarik. Mengapa? Kawat I1 melengkung ke kanan, kawat I2 melengkung ke kiri. Jadi sepertinya tarik-menarik. Baik, sekarang berapa besar gaya yang dihasilkan? Gaya yang dihasilkan pada F1 yaitu adalah medan magnet B1 pada kawat I2 yang panjangnya L2. Kemudian, B1 itu adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus I1 pada jarak A, yang menurut hukum Oersted ini mengatakan mu0 sama dengan mu0 kali I1 per 2V kali A. Inilah B1. Baru kita kalikan I2 L2.
Jadi inilah nilai daripada gaya F1 yang dihasilkan oleh kawat I1. Kedua, F2. F2 itu dihasilkan oleh medan magnet B2. Ya, dan B2 juga dengan cara yang sama, mu0 I2 per 2VA. Terjadi pada kawat I1 yang panjangnya L1. Maka jika kita lihat persamaan F1 dan F2 itu sama besar. Artinya, gaya yang dihasilkan oleh I2 ke I1 sama besarnya dengan gaya yang dihasilkan I1 kepada kawat I2. Dengan persamaan mu0 I1 kali I2 per 2VA kali L. Dan F1 adalah gaya yang dialami kawat I2, demikian juga F2, mu0 itu permeabilitas udara. I1 dan I2 arus pada kawat, A jarak kedua kawat, dan L panjang kawat. Jadi inilah persamaan gaya magnet pada kawat sejajar. Contoh soal. Dua potong kawat sejajar berarus masing-masing dialiri arus sama besar, dan kedua kawat berjarak 40 cm. Apabila kedua kawat saling tolak, akibat gaya magnet 5 kali 10 pangkat min 4 Newton per meter, maka tentukan besar arus yang dialirkan pada tiap kawat. Data yang diketahui adalah dua kawat saling tolak, di mana arusnya sama. Ya, I1 sama dengan I2, kita sebut I. Kemudian jarak kedua kawat itu 4 kali 10 pangkat min 2 meter, mengalami gaya persatuan panjang F per L ini ya, maksudnya F per L sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4, karena satuannya Newton per meter, jadi F per L. Ditanya arus. Ya, yang pertama kita ketahui bahwa kedua kawat saling tolak. Nah, mengapa saling tolak? Berarti arah arusnya berlawanan. Jadi kalau arah arus searah, dia tarik-menarik. Kalau arah arus berlawanan, maka dia akan tolak-menolak. Oke, kita lihat gambarannya. Ini kawat I1 misalkan sejajar horizontal menjauhi pembaca. Maka putaran tangan kanan kita itu searah putaran jarum jam. Anggap di salah satu titik dihasilkan medan magnet B1. Yang kedua, kawat I2, arah medan magnet, arah arus, maksudnya arah arus itu menuju pembaca karena berlawanan arah, ya, menuju pembaca. Maka putaran daripada medan magnet yang dihasilkan itu melawan arah jarum jam. Maka kita lihat sekarang, kawat I1 berada dalam pengaruh medan magnet B2, kawat I2 berada dalam pengaruh medan magnet B1. Sekarang, bagaimana arah gayanya? Pakai tangan kanan. Apabila arah arus menjauhi pembaca, medan magnet 4 jari lurus ke bawah, maka telapak tangan menghadap ke kiri. Berarti mengalami gaya ke kiri. Ya. I2. Arah arus menuju pembaca, medan magnet arah ke bawah, ya, maka telapak tangan menghadap ke kanan. Jadi, I2 mengalami gaya ke kanan. I1 mengalami gaya ke kiri. Jadi inilah arah gaya yang kita sebut tadi tolak-menolak, jadi berlawanan arah. Matematisnya, ya, dengan mempergunakan persamaan gaya persatuan panjang, ya, maka kita dapati nilai I-nya karena arus I1 sama dengan I2, kita sebut I, maka menjadi I kuadrat. 2VA, A itu adalah jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2, kemudian per mu0, mu0 itu 4V kali 10 pangkat min 7. Tadi diketahui gaya persatuan panjang, ya, Newton per meter, 5 kali 10 pangkat min 4. Maka diperoleh arusnya kuadrat itu sama dengan 100, atau arus pada masing-masing kawat itu adalah 10 ampere. Ya, jadi inilah untuk menentukan arah gaya dan besar nilai arusnya ketika kawat berlawanan arah. Yang kedua, diberikan 3 kawat lurus sejajar, ya, kawat I1 10 ampere, I2 2 ampere, dan I3 5 ampere.
jarak I1 ke I2 6 cm dan I2 ke I3 4 cm. Ya, lukis arah gaya yang bekerja pada kawat I2. Ya, artinya kemana gaya yang dialami oleh I2, berarti akibat dari I1 dan I3. Kemudian hitung besar gaya persatuan panjang yang dialami kawat I2, ya tetap fokusnya pada I2. Jadi misalkan seperti tadi, kawat I1, ya, arah medan magnetnya sudah diketahui, kemudian kawat I2 ya, terhadap I1. Jadi I2 terhadap I1 mengalami medan magnet yang arahnya menjauhi pembaca. Jadi kalau kita berikan tangan kita menjauhi pembaca, arusnya ibu jari ke atas, maka I2 mengalami gaya F1 arah ke kiri. Ya, untuk hasil yang diberikan oleh kawat I1. Kedua, bagaimana yang dihasilkan oleh kawat I3? Misalkan kawat I3 dengan arah arus yang sama, ya, maka medan magnet di sebelah kirinya itu menuju pembaca dan berketepatan ada di sana I2, kawat I2. Berarti I2 juga berada dalam pengaruh medan magnet B3, ya, B3 ya, maksudnya B3, arus medan magnet yang dihasilkan oleh I3. Baik, kemana arah gaya yang dihasilkan oleh kawat I3? Jika medan magnet menuju pembaca, arah arus ibu jari ke atas, maka telapak tangan kita akan mengarah ke kanan. Jadi, I2 juga mengalami gaya yang dihasilkan oleh kawat I3 yaitu ke kanan. Maka yang kita lihat sekarang apa? Kawat I2 mengalami gaya yang berlawanan arah. Karena berlawanan arah, kita mau tahu kemana arah yang lebih besar nilainya. Ya, seperti sketsa di bawah, ya, F1 ke kiri dan F3 ke kanan. Maka kita harus menentukan berapa nilai F1 dan berapa nilai F3. Gaya magnet pada kawat I2 yang dihasilkan atau akibat dari kawat I1. Ya, dengan nilai yang ada, maka kita peroleh, ya, kawat I1-nya 10 ampere, kawat I2 2 ampere, jaraknya 6 cm, 6 kali 10 pangkat min 2. Ini tetapan, maka hasilnya gaya yang dihasilkan F1 adalah 20/3 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter yang dihasilkan oleh I1. Yang dihasilkan oleh kawat I3 dengan cara yang sama, tetapi nilai yang kita pergunakan adalah nilai I2 dan I3. I2-nya 2 ampere tetap, I3-nya 5 ampere, dan jaraknya 4 kali 10 pangkat min 2. Maka F3 yang dihasilkan adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Ya, jadi gaya yang dihasilkan F1 20/3 kali 10 pangkat min 5. Gaya yang dihasilkan oleh F3 itu 5 kali 10 pangkat min 5. Berlawanan arah. Kalau berlawanan arah, maka itu dikurangkan. Sehingga kita bisa mendapati berapa nilai daripada nilai daripada F2. Ya, berlawanan arah F1 20/3, F3 5 kali 10 pangkat min 5. Maka diperoleh nilai F2 yaitu 1,67 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Ya, artinya karena gaya F1 lebih besar, maka I2-nya lebih tertarik ke kiri. Artinya mendekati kawat I1. Nah, inilah untuk kawat sejajar yang lebih dari 2. Ya, perhatikan gambar diberikan ke kamu, itu ada satu kawat yang lurus di bawah dan ada kawat lainnya persegi yang ada di atas dan juga dialiri arus. Yang ditanyakan di sana adalah hitung besar gaya magnet yang bekerja pada kawat PQRS dan tentukan arah gerak kawat persegi tersebut. Jadi apa yang kita lihat di sini? Pertama,
kawat yang ungu IX dengan kawat PQ itu berlawanan arah, maka akan terjadi tolak-menolak. Kedua, kawat yang ungu dengan potongan kawat RS itu searah, maksudnya searah, ya, sama-sama arah ke kiri. Maka tentu akan tarik-menarik. Jadi PQ akan didorong ke atas dan RS akan ditarik ke bawah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kawat SP dan QR? Nah, penjelasannya, kawat SP ya, itu adalah kawat yang tegak lurus, ya, maka menghasilkan medan magnet arah ke kanan. Demikian juga QR, sehingga SP dengan QR karena panjangnya sama, ya, dan arusnya sama, tentu medan magnet yang dihasilkan ke QR dan SP ini juga sama. Dan tentunya gaya magnet juga yang dialami oleh kawat QR dan kawat SP juga sama, hanya berlawanan arah. Karena gayanya sama, berlawanan arah, nah, maka akan saling meniadakan, artinya tidak terpengaruh. Yang terpengaruh itu adalah kawat PQ dengan kawat RS. Sehingga nanti PQ-RS ini akan terdorong kemana atau tertarik kemana. Baik, keterangannya adalah kawat IX ya, dengan PQ berlawanan, ya betul, dengan RS ya, searah, maka tarik-menarik, berarti tarik ke bawah. Kawat SP dengan QR mengalami gaya yang sama besar dan berlawanan arah, ya, sehingga saling meniadakan. Oke, sudah dijelasin. Sekarang kita mau lihat berapa besar gaya antara IX dengan PQ. Karena itu dua kawat yang berlawanan arah. Ketika kita masukkan nilainya, ya, IX dan IPQ, jaraknya yaitu 5 cm, 5 kali 10 pangkat min 2, panjang, yaitu panjang PQ sama dengan RS 30 cm atau 0,3. Nah, maka kita peroleh nilai daripada gaya dengan PQ yaitu 6 kali 10 pangkat min 5. Kedua, gaya magnet antara IX ya, IX dengan RS. Nah, tentu jaraknya 15 cm. Ya, kita lihat datanya. IX-nya 10 dan arusnya PQRS tetap 5, tetapi yang berbeda ini jarak, ya, jaraknya 10 cm dan panjang tetap sama. Maka nilainya yaitu 3 kali 10 pangkat min 5. Ya, artinya gaya yang dialami oleh PQ sebesar 6 kali 10 pangkat min 5 naik ke atas, didorong ke atas. Gaya yang dialami oleh kawat RS 3 kali 10 pangkat min 5 berarti lebih kecil karena jaraknya lebih jauh. Itu ditarik ke bawah. Sehingga kawat PQRS ini hanya akan mengalami resultan gaya yaitu selisih daripada kedua gaya di PQ dan di RS, yaitu 6 kali 10 pangkat min 5 kurang 3 kali 10 pangkat min 5, yaitu 3 kali 10 pangkat min 5. Berarti masih nilai positif, berarti bergerak ke atas. Jadi kawat PQRS bergerak ke atas 3 kali 10 pangkat min 5 Newton. Inilah contoh yang ketiga. Selanjutnya, ketika kita sudah mempelajari gaya pada kawat yang sejajar, apa ya hasil yang terjadi apabila kawat tersebut ya, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mesin, ya, mesin DC motor atau AC motor, maka prinsipnya itu adalah rotasi daripada gaya magnet yang dihasilkan.
Ya. Nah, rotasi ini diakibatkan adanya yang disebut dengan momen Koppel. Jadi momen Koppel adalah dua buah gaya magnet yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Nah, ini yang membuat kawatnya menjadi berputar karena berlawanan arah dan gayanya besar. Yang bekerja pada suatu loop penghantar berarus yang berada di dalam medan magnet. Jadi menghasilkan rotasi. Ya, misalkan demikian, ada berapa potong kawat lurus di sini. Ya, ini kawat berarus ke atas, kemudian horizontal dan ke bawah. Kemudian berada di dalam pengaruh medan magnet. Maka kita melihat jika medan magnet untuk kawat yang vertikal sebelah kiri, jika medan magnet ke kanan arus ke atas, medan magnet ke kanan, maka telapak tangan kita menjauhi pembaca. Ya, telapak tangan menjauhi pembaca. Jadi kawat itu ditarik menjauhi pembaca. Kedua, kita udah bahas tadi pada contoh ketiga tadi bahwa gaya yang sejajar, ya, searah dengan medan magnet berarti gayanya 0. Ini searah atau berlawanan arah dengan medan magnet, maka gayanya 0, tidak dipengaruhi. Yang dipengaruhi ini tadi, yang di sebelah kiri menjauhi pembaca gayanya, ditarik menjauhi pembaca, maka yang sebelah kanan, arah arus ke bawah, medan magnet ke kanan, maka telapak tangan menuju ke pembaca. Jadi, kedua kawat ini satu bagian itu ditarik, satu bagian ditarik mendekati pembaca, yang satunya ditarik menjauhi pembaca. Karena gaya arusnya sama, medan magnetnya sama, tentu gaya tolak menjauhi, gaya tarik mendekati itu sama besar. Maka terjadilah rotasi. Ya, terjadi rotasi. Ya, ini gambarannya. Udah, maka berputarlah. Inilah yang disebut dengan motor. Ya, jadi ketika ini berotasi kumparannya, maka gaya yang dihasilkan itulah yang disebut dengan momen Koppel. Ya, nah, berapa besar momen Koppelnya? Momen Koppel itu disimbolkan M dan bergantung kepada jumlah lilitan. Jadi kawat ini berapa kali lilit dan berapa arusnya, kemudian bergantung juga pada medan magnetnya, bergantung pada luas penampangnya, luas penampang daripada kawat persegi ini, dan kemudian karena berputar, maka ada posisi kawat ini tegak lurus seperti ini, tegak lurus terhadap medan magnet, dan ada posisi juga dia menjadi sejajar, ya. Artinya sudut putarannya 360 derajat. Jadi inilah besarnya momen Koppel pada sebuah motor, ya. Ini penerapannya motor DC, motor AC, yang penting alat yang memiliki dinamo. Nah, alat yang memiliki dinamo. Ya, keterangannya diberikan M momen Koppel, satuannya Newton meter, itu sama dengan momen Koppel itu adalah torsi atau momen gaya, ya. N jumlah lilitan, I arus, B kuat medan magnet, A luas loop, ya, luas lilitan kawat, dan sin theta adalah sudut antara arah normal bidang dengan arah medan magnet. Sebagai contoh, ya, diberikan satu kawat yang terdiri dari banyak lilitan dan ternyata kawat ini berotasi menghasilkan momen Koppel. Ya, loopnya terdiri dari 10 lilitan dan luas penampangnya 40 cm kuadrat. Dialiri arus 5 ampere. Nah, yang diinginkan adalah loop tersebut berotasi ketika diletakkan dalam medan magnet. Jadi mengapa berotasi? Karena ada gaya yang sama besar, ya, tetapi berlawanan arah. Jadi tadi sudah diberikan contoh. Yang ditanyakan tentukan besar momen Koppel, ya, pada loop ketika posisinya tegak lurus arah medan magnet. Jadi ambil satu posisi saja. Data yang diketahui N 100 lilitan, A 40 cm kuadrat, dan kita konversikan menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Arus 5 ampere dan kuat medan magnet 2 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Ditanya momen Koppel M.
Ya, maka dengan mempergunakan persamaan momen Koppel NIBA kali sin theta, ya, kita masukkan angkanya, maka kita peroleh bahwa momen Koppel itu sebesar 4 kali 10 pangkat min 2 Newton meter. Jadi inilah topik terakhir dari bab medan magnet, ya, yang baru kamu pelajari. Sampai di sini topik pembelajaran kita, dan Bapak mengingatkan, ya, sesudah mempelajari ini kita akan masuk ke topik yang baru, tetapi masa pembelajaran medan magnet, ya, ini adalah masa daripada untuk ujian tengah semester, atau katakan UH2 yang sekarang disebut dengan ujian tengah semester, ya. Silakan kamu tanyakan ke kami apabila ada yang belum jelas, ya, supaya kamu bisa mudah memahaminya. Sampai di sini, terima kasih atas perhatian kamu. Salam sehat buat kamu semua.